Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Kali ini saya mau bikin tutorial lagi. Mungkin untuk video yang lama sudah tenggelam ke bawah, jadi banyak yang nyari juga. Yaitu untuk ini banyak ya, yaitu untuk downgrade ke stock ROM, lalu juga untuk merelock bootloader. Jadi yang udah UBL terus pengen dibalikin ke standar, atau ketika ingin dijual sang pembeli pengennya bawaan ROM-nya itu standar, dan juga menghilangkan TWRP, jadi nanti akan kembali ke recovery bawaan. Di sini caranya menggunakan file AFT stok Android Oreo 334, dan sebenarnya sudah pernah saya buat tutorial ini, tapi masih banyak yang nanya juga, nggak apa-apa. Dan kali ini akan saya buatkan. Caranya cukup gampang. Yang pertama, teman-teman yang penting sudah install driver ADB-nya ya. Driver ADB itu caranya banyak banget, silahkan cari. Dan di channel saya juga sudah ada. Terus untuk link ADB-nya nanti serta link ininya ya, link stok AFT-nya ini bisa cek di deskripsi. Langkah yang pertama adalah kalian bisa masuk ke fastboot mode. Caranya tekan tombol power dan volume up secara bersamaan dalam HP kondisi mati ya. Jadi kalau HP-nya masih nyala, dimatiin dulu, baru nanti masuk ke fastboot. Nah, setelah itu kalian bisa sediakan kabel ori atau bawaannya, atau kabel yang bagus, ya harus bawaan nggak apa-apa, yang penting dia bagus, stabil. Dan juga setelah itu kalian download file firmware-nya ini yang stok 334 AFT-nya. Setelah itu kita langsung aja siapkan ini, dicolokin. Nah, bentar ya. Nah, ini udah nyolok. Untuk mengeceknya apakah perangkat kita sudah terdeteksi di sini atau belum, yang pertama kita ke ini ya, disk PC. Kalau saya pakai Windows 10 64 bit, terus ke manage. Tunggu aja untuk mengecek atau memastikan bahwa HP kita sudah terdeteksi. Biasanya sih di sini ada Asus. Nah, ini sudah ada nih, Asus Android device nih. Kalau sudah seperti ini, berarti HP-nya sudah terdeteksi oleh PC, dan kondisi di sini tulisannya fastboot mode ya, bukan yang CSC. Ini pokoknya kayak gini tulisannya. Nah, kalau ini udah dipastikan udah ada, kalian bisa langsung eksekusi, ekstrak file AFT-nya itu dalam bentuk sini ya, zip ya awalnya ya. Ini diekstrak dulu. Setelah diekstrak hasilnya seperti ini. Kalian buka, lalu kalian pilih flash HAL AFT ini, yang ini nih, flash HAL AFT. Tinggal klik aja 2 kali ya. Nah, tunggu ini sampai kurang lebih sih, dulu saya pernah coba 10 menitan. Dan di sini jangan pernah mencoba memutuskan ini kabel sambungan USB-nya, atau mencoba mematikan paksa perangkatnya. Dan juga pastikan baterai dari keduanya, antara PC-nya ataupun dari HP-nya itu dalam kondisi yang penuh ya. Ya minimal di atas 50% supaya berjalan dengan baik. Oke, kita tunggu aja gimana hasilnya. Sebenarnya untuk downgrade ini cukup membantu ketika teman-teman sudah bosan dengan custom ROM, terus perangkatnya sudah UBL dan terpasang TWRP juga, dan juga root ya. Jadi teman-teman bisa kembalikan ke bawaan pabriknya. Ya intinya kembali ke stok ROM yang menurut saya cukup stabil di Android 334. Nanti kalau kalian mau update ke 340 itu bisa langsung download ini firmware 340-nya di webnya Asus, terus diupdate secara manual. Cara update manualnya tentu sudah pada tahu. Nah, ini intinya kalau yang pengen nggak ribet ya. Tetapi kalau teman-teman nggak punya PC juga bisa melalui TWRP. Tapi kalau seperti itu nggak tahu ya, saya belum pernah coba apakah nanti kondisi UBL-nya tetap unlock atau sudah terrelock, atau ya gimana, saya belum coba yang melalui TWRP. Jadi ini caranya cukup simpel sih. Oke, kita tunggu, ini agak lama.
Oke, buat teman-teman, untuk file AFT ini saya sampai saat ini belum nemu ya untuk yang ke Android Pie. Jadi memang stok AFT ini sangat sedikit sih menurut saya. Jadi saya hanya punya yang ke build 334 Android Oreo. Jadi kalau ada yang nanya, Bang, ada nggak AFT yang ke 340 atau ke Pie 053? Sampai saat ini saya sudah sempat nyari-nyari dan belum menemukannya. Nah, ini udah selesai, HP-nya langsung mati, restart. Dan ditunggu aja, jangan panik, nanti akan ada proses erasing data. Nah, ini ada proses erasing data. Habis itu udah, nih kayaknya udah sih. Kita lihat apakah masuk ke yang tanda kuning peringatan bahwa tandanya UBL atau enggak. Harusnya sih enggak ya, karena saya udah pernah beberapa kali nyoba ini. Oke. Udah masuk logo Zenfone, itu tandanya berarti UBL-nya udah hilang, udah nggak UBL ya, artinya ke relock lagi, udah seperti biasa, udah normal. Dan TWRP-nya juga saya pastikan sudah hilang. Kalau misalnya teman-teman HP-nya berstatus root, itu berarti juga sudah nggak root lagi. Oke ya, untuk prosesnya ini setelah ini ya seperti install HP baru lah, sama aja, nggak ada bedanya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini tetap bermanfaat. Kalau kalian mau update ke build berikutnya atau build yang diinginkan, saya sarankan untuk cek FOTA dulu. Tapi tenang aja, nggak bakalan dia ngupdate satu-satu. Karena kalau dari build 334, ngurutin sampai build terakhir yang 082 itu banyak banget kan. Nah, kalau kalian ngecek ke FOTA, biasanya nggak akan ngikutin buildnya satu-satu, tapi dia akan lompat ke build-build tertentu. Palingan 3 atau 4 kali update itu biasanya sudah langsung mentok ke build 082. Nah, kalau kalian pengennya ke build tertentu dan stay di situ, kalian cek ini intinya ke 340 dulu, baru kalian ke 053-nya Pi. Nah, dari situ kalian matikan update otomatisnya. Setelah otomatisnya update-nya dimatikan, kalian bisa stay tuh di build yang kalian inginkan. Misalnya kalian download firmware-nya build 056 atau 057. Nah, di situ kalian bisa stay sampai kalian menginginkan untuk update ke build selanjutnya. Jadi nggak akan ada update dari FOTA-nya. Oke ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial untuk downgrade dari custom ROM, UBL maupun TWRP sehingga bisa kembali ke stok ROM yang standar dari pabrikannya. Dan inilah yang terjadi ketika kalian sudah selesai untuk stay di Android 334 atau berhasil downgrade dari custom ROM atau dari Android Pie. Kalian akan langsung mendapatkan menu untuk mendownload FOTA service ya. Jadi kalau kalian connect ke WiFi, dia langsung mendownload beberapa build ini. Tapi saya belum tahu ini build keberapa, dan di sini saat ini adalah build 334. Kemungkinan sini ke build 337. Dan kalau menurut saya tinggal didiemin aja. Kalian juga bisa setting kalau misalnya ini nggak mau di-download secara otomatis, di awal itu ada pilihan untuk download secara manual seperti itu. Jadi nanti bisa tertahan update-annya. Jadi kalian misalnya mau stay di build 334 juga tidak ada masalah. Oke ya, untuk customisasinya nanti kita lihat apakah bisa langsung ke 340 atau enggak.